wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Saya Sutrisno dari SDN Krembung 1 Sidoarjo sebagai supervisor. Saya Titik Rohmatin dari SDN Waung Kabupaten Sidoarjo sebagai coach. Dan saya Hendrik Cipto Hadiah dari SDN Kandangan Sidoarjo sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Titi. Nggih, waalaikumsalam Pak Sutris. Gimana kabarnya hari ini? Nggih, alhamdulillah Pak, luar biasa. Paringi masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik Bu Titi, hari ini saya akan melakukan pra-observasi karena jenengan nanti akan melaksanakan proses kucing. Jadi nanti saya sebelum jenengan melakukan proses kucing, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh? Nggih, monggo silakan Pak Sutris dengan senang hati. Pada saat proses kucing nanti saya akan mengamati proses kucing jenengan apakah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah menggunakan pertanyaan berbobot, apakah jawaban dari kuci itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach atau jenengan. Yang kemudian yaitu dari jawaban tersebut apakah kuci bisa menemukan jawaban atas permasalahannya yang akan disampaikan nanti. Berikutnya nanti juga jangan lupa penerapan prinsip kucing ya. Jadi diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Oke. Baik, pertanyaan pertama di sini yaitu kompetensi kucing apa yang ingin Anda kembangkan, Bu? Nggih. Dalam coaching hari ini nanti saya berharap dapat 3 kompetensi. Kompetensi pertama yaitu presence atau kehadiran secara penuh, mendengarkan aktif di mana saya harus fokus untuk mendengarkan kuci akan menyampaikan apa ke saya. Yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan berbobot untuk menanggapi apa yang sudah kuci sampaikan. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin jenengan kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci. Baik, dari ketiga kompetensi tadi Bu, lebih spesifik mana yang Ibu ingin kembangkan? Untuk lebih spesifiknya sepertinya saya akan mengacu pada 2 Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif supaya saya bisa tahu fokus dengan apa yang disampaikan kuci tentang permasalahannya. Lalu yang kedua, dengan saya mendengarkan secara aktif, otomatis saya akan bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Oh, jadi lebih spesifik 2 nih. Jadi yang pertama yaitu mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan kuci nanti, dan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan disampaikan ke kuci tadi. Iya, betul sekali Pak Sutris. Bagus nih. Itu tadi 2 kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan. Yang berikutnya Bu, indikator ketercapaian yang ingin Anda capai pada saat kuci nanti apa Bu? Nggih. Karena saya tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, otomatis indikator nanti yang harus sudah tercapai yaitu yang pertama saya sudah tahu maksud dari tujuan, lalu yang kedua identifikasi masalah dari kuci, lalu rencana aksi, dan yang terakhir pertanggungjawaban kuci atas tadi rencana aksi yang sudah disampaikan pada proses kuci. Jadi alur tirta ini sudah bisa terlaksana sehingga kuci bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, jadi intinya indikator yang ingin dicapai Ibu Titi yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur cerita ya. Yang pertama tadi yang saya rangkum yaitu ada tujuan dari yang permasalahan yang disampaikan tadi. Yang kedua yaitu identifikasi permasalahan. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kuci, dan yang ketiga tanggung jawab kuci pada saat pelaksanaan rencana aksi. Betul Pak. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Semoga nanti pada saat pelaksanaan kucing bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya, atau yang ingin tujuan Ibu sampai. Baik, terima kasih Bu Titi. Bismillah, bisa Pak. Nanti waktu pelaksanaan monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Sutris. Sami-sami. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Pak Hendrik. Monggo, silahkan duduk.
Iya Bu. Mohon izin Pak Oh iya, monggo. Seperti yang pernah saya bicarakan kapan hari Bu, saya ingin ngobrol sedikit tentang keluh kesah saya. Nggih, silakan Pak Hendrik. Kelihatannya wajahnya agak kusut ini. Iya. Kira-kira Pak Hendrik mau menemui saya ini ada apa, Pak? Iya, yang pertama yang jadi beberapa hari ini yang jadi keluh kesah saya dan beban pikiran terkait itu Bu, kepala sekolah secara mendadak menunjuk saya untuk mengikuti dan mewakili sekolah terkait lomba media pembelajaran yang inovatif dan kreatif gitu Bu. Oh gitu, nggih. Memang ada ini ya, mau ada lomba media inovatif. Iya. Itu nanti Pak Hendrik yang ditunjuk gitu Iya. maksudnya. Dan saya itu belum siap Bu, dan terlebih lagi saya itu kurang percaya diri karena saya anggap beberapa teman guru itu, terutama guru kelas, ada yang dalam pembuatan media itu sangat baik, dan menurut saya itu tepat guna, artinya itu memang benar-benar sesuai dengan rujukan dari modul ajarnya itu Bu. Oh, nggih. Jadi ketidaksiapannya Pak Hendrik ini pada posisi yang mana, Pak? Ya, pertama kurang percaya dirinya saya anggap di mata pelajaran PJOK itu medianya ya itu saja Bu, tidak bisa dikembangkan. Nah, artian apa? Untuk kategori penemuan secara yang kreatifnya sendiri itu kita tuh hanya mengembangkan dari yang sudah ada itu, sedangkan kalau di guru kelas itu sangat luas sekali Bu dalam pengembangan medianya itu. Oh, nggih, baik. Memang kalau di guru kelas itu kalau mau membuat media kan memang ada pelajaran IPA, Iya. ada seni rupa, seni musik. Kalau ke Pak Hendrik ini mungkin nanti hanya tertuju ke PJOK gitu nggih. Jadi rencananya Pak Hendrik setelah mendapat kabar ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mewakili lomba media pembelajaran inovatif ini, rencana apa nanti yang akan Pak Hendrik buat? Ya, karena ini sudah mendesak Bu ya, dan saya sudah ditunjuk. Jadi rencana awal saya itu mencari referensi terkait dengan lomba ini, bagaimana kriteria penilaiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu juga akan mencari informasi atau rekan guru yang mana dalam satu kecamatan itu juga mengikuti lomba. Jadi saya juga punya gambaran bagaimana standarnya itu media pembelajaran yang inovatif kreatif yang akan diperlombakan di kabupaten. Itu yang rencana awal dalam dekat ini. Nggih, dari beberapa rencana tadi ya, mau tahu lah bagaimana bentuk penilaiannya nanti. Kira-kira dari beberapa yang sudah Pak Hendrik sampaikan, peluang Pak Hendrik mampu untuk mengikuti tadi utusan kepala sekolah tadi, kira-kira peluangnya ada di skala 1 sampai 10 itu pada posisi yang mana, Pak? Kalau sekarang Bu ya, karena saya belum melakukan rencana saya dan saya masih ragu. Jadi skala 1 sampai 10 itu saya berada di angka 6 sampai 7 itu Bu. Nggih, jadi masih banyak target yang harus dicapai ya Pak ya. Dari beberapa referensi tadi kan sudah tanya ke teman sejawat, lalu mengetahui bagaimana sistematikanya. Nah, kalau untuk ke arah medianya ini ya, untuk perlombaannya, kalau Pak Hendrik sudah mengetahui sistematikanya, lalu rencana apa lagi yang akan Pak Hendrik setelah bertanya dengan teman sejawat? Ya, setelah saya mencari informasi dan referensi, selanjutnya saya akan menggali apa yang bisa saya kembangkan dan apa yang bisa saya ciptakan terkait media pembelajaran tadi. Setelah dirasa sudah cukup terkait dengan persiapan pembuatan media tersebut, saya akan mengkomunikasikan dengan ibu kepala sekolah dan juga teman-teman di sekolah, kalau mengkolaborasikan apakah media ini cukup bagus dan dalam artian masuk dalam klasifikasi lomba. Selanjutnya saya juga akan mencari referensi di media-media elektronik terkait dengan bagaimana pengembangan media yang baik, yang kreatif dan inovatif gitu Bu. Nggih. Saya perhatikan tadi kan rencananya Pak Hendrik ini banyak nih ya. Mau ke teman sejawat, setelah itu cari info media yang inovatif itu bagaimana. Setelah itu
dikoordinasikan lagi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dalam satu lembaga media yang sudah dibuat Pak Hendrik. Lalu dalam kurun waktu berapa semua ini bisa terselesaikan Pak kira-kira? Iya, karena lomba ini sudah kurang lebih 10 harian Bu ya. Jadi target saya itu untuk melakukan ini sekitar 5-6 hari. Selebihnya nanti akan saya gunakan untuk membuat laporan dalam sistematika lomba tadi gitu. Wah, waktunya ternyata cukup pendek ya Pak. Pendek. Nah, yang dengan waktu pendek ini Pak, panjenengan harus mencari orang tentang sistematika, lalu mencari info medianya, lalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mencari kepala sekolah itu kan kadang memang susah ditemui ya Pak, benar. kira-kira. Apalagi ini kan 2 lembaga Bu ya, kepala sekolah. Itu kan tantangan ya, tantangan dan hambatannya. Kira-kira nanti bisa enggak menyelesaikan dengan tantangan-tantangan tersebut Pak dengan kurun waktu yang singkat tersebut? Iya. Adapun target saya dari tadi skala 1 sampai 10 yang saya tetapkan 6 sampai 7 dalam kurun waktu 5 sampai 6 hari untuk penyelesaian itu akan menjadi skala 8 atau 9 lah. Nah, itu tantangannya itu memang hanya masalah waktu dan manajemen Bu. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana saya itu memompa motivasi saya agar memang benar-benar saya itu ikut dan karena dipercaya akan memaksimalkan apapun yang saya bisa untuk mengikuti lomba ini Bu. Oke, baik. Jadi dengan hambatan waktu ya, kalau Pak Hendrik sampaikan itu hambatannya adalah waktu. Dengan hambatan waktu tadi Pak Hendrik akan menyelesaikan hambatannya itu dengan manajemen waktu yang baik supaya semua hambatan tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, jika diperhatikan nih Pak, dari beberapa tadi strategi utama untuk dapat mencapai tujuan Pak Hendrik itu tadi apa Pak kira-kira? Ya, adapun itu strategi utama tadi memaksimalkan waktu yang ada. Kedua, saya juga akan mencari atau membentuk grup atau komunitas dari yang peserta yang ikut lomba itu tadi Bu. Bagaimana teman-teman itu mengembangkan media, menciptakan media, dan terutama saya sendiri akan mencari referensi di seperti kanal YouTube, di TikTok, itu kan banyak Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Apalagi sekarang medianya media digital, jadi sekira mungkin anak itu juga menikmati media di PJOK itu juga ada media digital, tidak hanya melulu media konvensional itu tadi Bu. Itu strategi utama saya. Nggih, bagus sekali Pak strategi yang sudah Pak Hendrik sampaikan. Yang pertama pasti tidak lupa Pak Hendrik itu selalu mengajak teman untuk berkoordinasi. Tadi sudah dengan teman sejawat, yang sekarang teman sesama yang ikut lomba gitu. Lalu yang kedua strateginya tadi itu mencari tentang media apa yang saat ini hits di kalangan anak-anak dan mudah diterima. Nah, sebelum pelaksanaan kan sudah dilaksanakan itu tadi. Kira-kira dalam penyusunan ini disetorkannya nanti bentuk apa Pak? Sistematika lomba itu penyusunan laporan seperti karya tulis itu Bu. Best practice laporan pembuatan media itu dalam bentuk karya tulis. Kalau medianya tadi sudah diperhatikan dengan mengikuti media-media yang lagi viral gitu nih. Lalu untuk sistem penulisannya, karena yang dinilai nanti kan bentuk tulisan. Bu. Apa yang sebelumnya Pak Hendrik akan siapkan? Yang pertama saya juga akan mencari referensi tadi bagaimana sistematika pelaporan media tersebut. Dan jika sudah selesai, saya akan mengkomunikasikan dengan ibu kepala sekolah karena yang saya anggap memahami sistematika laporan ini adalah ibu kepala sekolah, gitu Bu. Baik, cukup bagus sekali Pak. Jadi Pak Hendrik akan berkomitmen nih ya, untuk tetap berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan teman sesama yang ikut lomba. Jadi itu komitmennya Pak Hendrik ya. Baik, setelah kita melakukan proses coaching ini, kira-kira
tindak lanjut apa yang akan Pak Hendrik lakukan setelah Pak Hendrik keluar dari forum coaching ini Ya. nanti? Terkait dengan tindak lanjut setelah dari coaching ini, saya akan melakukan rencana yang sudah saya paparkan Bu. Yang pertama adalah mencari referensi sebisa mungkin dan secepat mungkin. Dan yang terakhir adalah bagaimana ini nanti laporan ini akan tepat waktu dan benar-benar maksimal. Terlebih lagi Bu, lebih-lebih saya juga akan jadi ikut terjaring di nominasi 5 besar atau 1 besar, katakan juara gitu. Oke, amin. Nggih, semoga Pak Hendrik nanti bisa membawa nama harum SDN Kandangan. Amin, seperti Bu. itu nggih Pak. Iya. Jadi dengan positif ya Pak Hendrik ingin menjadi juara. Kira-kira nanti yang mendukung atau yang mampu mendukung komitnya Pak Hendrik itu tadi nanti siapa saja, dengan waktu yang singkat tentu akan menyita banyak waktu. Benar Bukan sekali. hanya di sekolah yang mungkin Pak. Yang pertama adalah kepala sekolah terkait Nggih. dengan izin dan bentuk dari dukungan terkait dengan bagaimana sistematika laporan yang baik. Kedua, izin terkait dengan fasilitas di sekolah. Dan yang paling penting adalah rekan sejawat dan murid. Karena apa? Media yang tepat guna itu akan dirasakan murid secara langsung. Bagaimana umpan balik dari murid, bagaimana pandangan dari rekan sejawat yang saya anggap rekan sejawat tahu kelemahan-kelemahan apa yang akan saya buat nantinya Bu. Itu Bu. Oke. Proses pengerjaan nih Pak, Iya, kira-kira nanti bisa nggak sampai dibawa ke rumah gitu dalam waktu yang singkat ini? Bisa Bu, bisa. Saya yakin bisa. Dan insya Allah apa yang saya harapkan dan apa yang saya canangkan akan tercapai. Itu Bu, target saya dan harapan saya. Nggih, jadi banyak menyita waktu yang lumayan ya di sekolah Iya. dengan waktu yang singkat. Baik, kiranya mungkin obrolan kita sudah jauh Iya, tadi Pak Bu. nggih. Pak Hendrik sudah Iya. menyampaikan beberapa rencananya, mau mencari referensi baik di media sosial, teman sejawat dan teman sesama lomba. Kira-kira dalam proses coaching ini tadi apa yang sudah didapatkan Iya. Pak Hendrik? Dari proses coaching ini Bu, apa yang saya dapat adalah pertama, yang awalnya saya kurang percaya diri. Yang pertama, awalnya sebelum coaching ini saya ragu untuk mengikuti lomba karena ini menunjuk dengan dadakan. Akhirnya setelah selesai coaching ini saya bisa menemukan solusi dan memupuk motivasi saya untuk mengikuti lomba ini dengan baik dan maksimal. Dan terlebih lagi saya jadi lebih termotivasi lagi untuk pembuatan media yang inovatif, kreatif ke depannya gitu Bu. Nggih, baik Pak. Proses obrolan kita tadi sudah panjang Iya. lebar dan insya Allah Pak Hendrik sudah menyampaikan beberapa rencana. Iya. Saya harap rencana itu bisa terlaksana dengan Amin. baik dan Pak Hendrik bisa menjadi juara dalam Amin. lomba media pembelajaran Iya, inovatif. terima kasih Bu sebelumnya juga Nggih. atas waktunya, juga Pak Sutris terkait dengan proses coaching ini yang mana sangat bermanfaat untuk mencari dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya mohon undur diri dulu Pak karena ada jam pembelajaran. Nggih, baik. Monggo Pak Hendrik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bu Titi. Iya Pak. Bagaimana dengan proses coaching tadi Bu Titi? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah, insya Allah sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah baik Bu Titi ya. Baik, sekarang kita memasuki proses pasca observasi pelaksanaan coaching yang Ibu Titi laksanakan tadi. Nggih. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi coaching tadi yang Ibu laksanakan tadi. Nggih. Nggih. Dalam proses coaching tadi Bu, nggih, terkait indikator yang ingin dicapai pada awal pasca pra observasi, apakah sudah tercapai atau belum? Nggih, tadi kan saya menyampaikan 4 indikator Nggih. yang akan saya lakukan saat proses coaching. Nggih. Yang pertama yaitu indikator menanyakan tujuan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Tujuan tadi di awal sudah saya tanyakan ke Guci, tujuannya datang ke forum ini apa kira-kira. Lalu yang kedua identifikasi masalah. Saya sudah menanyakan ini ke Guci, lalu saya juga sudah menanyakan rencana apa yang akan nanti dilaksanakan oleh Guci dengan permasalahan tersebut. Dan tidak lupa juga saya menanyakan tentang tanggung jawab.
Kira-kira setelah proses kucing ini nanti komitmen apa yang akan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kuci, apa rencana yang sudah dibuat tadi? Itu Pak, insya Allah sudah saya sampaikan semua ke Kuci. Baik, tadi saya lihat Ibu sudah sangat berhasil dalam penerapan kucing dengan alur tirtangge. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuannya, yang kedua identifikasinya, dan yang ketiga yaitu rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab pada pelaksanaan rencana aksi Kuci tadi. Kemudian tadi saya juga memperhatikan pelaksanaan kucing tadi. Tadi Ibu sudah melakukan percakapan dengan istilahnya lebih fokus, artinya yaitu Ibu sudah presence atau kehadiran penuh sudah tercapai. Jadi Ibu pada saat mendengarkan percakapan atau memperhatikan percakapan tadi istilahnya sudah memenuhi tentang kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif juga pada saat kucing tadi, dan Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya kira tadi pada saat penyampaian pertanyaan ke Kuci intinya sudah masuk dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sudah bagus Ibu. Untuk berikutnya Bu, untuk kedepannya nanti kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan kucing kedepannya nanti? Tentu saja manusia ini tidak sempurna Pak ya. Tentu saja saya tetap ingin menaikkan apa yang perlu dikembangkan lagi. Tentu saja saya ingin mengembangkan beberapa pertanyaan yang lebih berbobot, yang sesuai dengan alur tirta, supaya Kuci ini bisa mendapatkan solusi setelah proses kucing ini tadi berlangsung, gitu Pak. Jadi kompetensi yang ingin Ibu tekankan lagi yaitu pada pertanyaan-pertanyaan berbobot, intinya lebih bervariasi atau bervariatif. Betul. Nanti Kuci dapat menemukan solusi, banyak solusi atas permasalahannya. Betul Pak. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan proses kucing yang saya anggap tadi sudah sangat bagus, sudah sempurna saya kira, dengan alur tirta yang sudah kita pelajari bersama-sama, dan kita akhiri aja proses pasca observasi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan kucing dan melakukan waktu pasca observasi ini. Terima kasih Bu Titi, semoga nanti pada saat pelaksanaan kucing kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih refleksinya Pak Sutris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.